Bolaneters, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Bola Bareng edisi kali ini bersama dengan saya, Serafin, dan As'ad Arifin. iya, karena main bola itu barengan, kalau sendirian itu apa Mas Asad? Timnas Jepang. Kenapa Timnas Jepang sendirian? Karena Jepang di persaingan grup C ini terlalu jumawa dia, terlalu kuat dia. Jadi sebaiknya Jepang nggak usah ikut, biarkan dia berkompetisi sendirian atau langsung ke putaran final Piala Dunia saja. Jadi tim peringkat 2 sampai 6 aja yang berkompetisi. Oke, ngomong-ngomongin soal Timnas Jepang nih, dan tentu saja kita akan di edisi kali ini kita akan membahas soal Timnas Indonesia yang baru saja menyelesaikan pertandingan kelima dan keenam ya, pertandingan kelima dan keenam grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, di kali ini, di jeda internasional kali ini, lawan yang dihadapi oleh Timnas Indonesia itu ada dua. Yang pertama adalah tadi yang kita sebut Jepang, si raja terakhir, dan yang kedua adalah Timnas Arab Saudi. Nah, di Timnas Jepang kita bahas sedikit dulu ya, soal lawan pertama, Timnas Jepang. Seperti yang Bolaneters bisa lihat, Timnas Indonesia harus mengakui ya keunggulan Timnas Jepang dengan skor yang ya cukup telak ya, 4-0. Nah, kalau Mas Asad melihat dari pertandingan ini gimana? Di pertandingan lawan Jepang sebenarnya ekspektasi kita memang apa ya, bisa dibilang awalnya ketinggian ya, karena di hasil-hasil sebelumnya terlepas dari kekalahan lawan Cina itu kita berharap bisa ya minimal imbang lah lawan Jepang. Tapi kenyataannya memang Jepang sehebat itu gitu. Jadi ya kalah oke lah, walaupun skornya cukup telak, tapi ya memang kalau realistis memang harusnya kalah, walaupun harapannya kita mungkin minimal imbang ya. Kalau dari segi taktikal sebenarnya atau jalannya pertandingan, sebenarnya Indonesia bisa memberikan perlawanannya di menit-menit awal. Serangan balik Indonesia itu bagus banget, terutama waktu lempar bola ke di belakang garis pertahanannya si Jepang, lalu kita punya pelari yang bagus, Ragnar sama Rafael, dan beberapa peluang tercipta dari situasi itu. Cuman setelah menit ke 25 hujan reda, terus Jepang mulai panas, menemukan pola permainannya dan menemukan celah di antara lini belakang sama lini tengahnya Indonesia. Ada banyak ruang kosong di situ, ada Kamada sama Minamino, pemain yang sangat berkualitas. Lalu Kevin Dix cedera, sisi kanan akhirnya bolong. Ada Mitoma sangat menguasai di situ, akhirnya ya dari menit ke 30-an sampai babak kedua Indonesia agak kesulitan dan kebobolan 4 kali. Oke, dan setelah itu, setelah melawan Jepang, Timnas Indonesia menghadapi tim yang kuat juga. Ranking 60 di ranking FIFA saat ini, Timnas Arab Saudi. Nah, ini kan yang jadi jadi perbincangan ya. Iya. Dan dari kalah 4-0 tiba-tiba bisa menang. Menangnya juga dalam tanda petik bukan menang nemu ya. Bukan, nggak bisa dibilang kebetulan. Iya, bukan menang kebetulan. Menangnya dengan skor yang cukup meyakinkan 2-0. Iya. Kalau Mas Asad melihat sendiri nih, dari kemenangan itu apa sih yang berbeda dari Timnas Indonesia dari yang kalah 4-0 lawan Jepang? Iya, betul. Bisa menang 2-0 nih lawan Arab Saudi ya. Kalau kita lihat dari sisi taktikal juga berbeda ya. Kalau lawan Jepang tadi, Indonesia itu pakai 3-4-3, ini template-nya Sintayong yang sering dipakai di pertandingan sebelumnya. Lalu mungkin ada evaluasi bagaimana supaya meraih hasil positif, dan formasi dasarnya diganti jadi 3-5-2. Saat menyerang dari tiga gelandang itu ada Marcelino, lalu Tom sama Ivar. Sebelumnya kan si Yakob, Yakob kan yang main di lawan Jepang, lalu Ivar nggak main kartu kuning, Ivar kembali, si Yakob digantikan Marcelino. Kalau Yakob ini di sayap kanan, winger kanan, Marcelino jadi gelandang serang. Kalau Indonesia menyerang 3-5-2-nya itu jadi 3-4-1-2. Jadi si Marcel ini bergerak bebas di belakangnya Ragnar sama Rafael. Ini terlihat di gol pertamanya. Kan waktu itu kan si Ragnar itu nusuk dari kiri, lalu Marcel muncul dari second line. Sementara si Rafael sama Sandi ngiket beberapa pemainnya Arab Saudi supaya ada ruang kosong yang itu yang tidak terjadi di lawan Jepang. Kalau kita ingat ada satu peluang waktu itu Rafael nusuk, tapi kemudian dia umpan silang, nggak ada pemain dari lini kedua. Nah, itu yang berbeda. Lalu di pertahanan Indonesia juga berbeda. Kevin Dix memang nggak main ya. Ya, absen dia.
Nah, tapi komposisi tiga pemain tengahnya ini kan 3 back tengahnya sama ya. Cuman yang beda kan ada di Sandy Walsh sama Hafner main kan lawan Jepang ya. Sandy Walsh menggantikan Kevin Dix di posisi wingback kanan. Cuman kemarin perbedaannya itu Ivar ini kalau tanpa bola dia berada di sekitar back tengah, jadi melapisi back tengah. Jadi nggak ada ruang kosong lagi di antara gelandang sama back tengah. Itu saat Indonesia bertahan jadi lebih solid. Lalu Marcel turun ke posisinya si Ivar. Jadi formasinya itu ketika bertahan jadinya 5-3-2. 2 orang depan itu melakukan pressing gitu. Jadi rapat lah pertahanannya. Dan kemarin kalau bisa dibilang hampir semua lini dalam tanda petik optimal ya dari lini betul. lini tengah dan juga lini pertahanan. Apalagi lini pertahanan di babak kedua ya, kita bisa lihat Arab Saudi kan dia habis ketinggalan tuh kan babak kedua kan dia mainnya lebih menekan tuh. Betul. Dan kita harus kita apresiasi juga ya Bola Netters bahwa lini pertahanan Indonesia yang di laga sebelumnya kebobolan 4-0 di laga ini bisa disiplin disiplin lalu juga chemistry ya kalau bisa dibilang. Jadi ketika ada yang ini ada satu yang lebih terorganisir lah lini pertahanan di samping ya harus kita akui ya Arab Saudi kan levelnya juga berbeda sama Jepang ya. Iya. Kalau kita lihat juga kan si Arab Saudi ini sebelum jumpa Indonesia kan cuman 3 pertandingan berturut-turut gak cetak gol dan cuma cetak 3 gol, dan itu terlihat betul nih pas lawan Indonesia kayak serangan-serangan mereka itu kayak mentok dari sayap kemudian umpan crossing. Akibatnya kan itu kan sangat mudah diantisipasi ya sama si Jai sama Hafner sama Rizky Ridho. Akibatnya Arab Saudi dapat banyak sepak sudut, sepak pojok. Ada 12 sepak sudut tapi nggak ada yang jadi gol. Tidak ada yang jadi gol. Iya. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Dari kemenangan ini kan ini kemenangan pertama. Kemenangan perdana ya, kemenangan perdana. Tambahan 3 poin ini timnas Indonesia sekarang poinnya udah 6 poin dari 6 pertandingan dan sekarang di peringkat ketiga. Peringkat ketiga. Nah, ini Mas Asad, kita bahas yang mungkin orang-orang pengen banyak tahu. Ini kita dengan peringkat 3, sisa 4 pertandingan ya? Iya, betul. Ini gimana sih kansnya timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Jadi 4 pertandingan itu kan yang pertama lawan Australia, lalu Bahrain. Ini main Maret 2025. Bahrain ini seru nih karena dimainkan tanggal 25 Maret itu beberapa hari menjelang Lebaran sama Nyepi kalau nggak salah. Jadi ini menarik, kenapa? Karena kalau dimainkan di Jakarta, berarti kan ada banyak orang di luar Jakarta yang akan ke Jakarta. Ini nanti akan berebut tiket kembali sama orang mudik. Iya betul juga ya. Iya kan, betul kan. Jadi kalau nggak gitu nanti jalan tolnya bakal macet parah karena orang yang kembali nonton timnas sama orang yang mudik itu berbarengan gitu. Nah, tapi kemarin kan sempat ada federasinya Bahrain kan sempat protes tuh kemarin ya. Protes ke AFC bahwa ya karena kemarin kan memang setelah pertandingan itu kan tim netizen kita ya tahu lah ya, the power of netizen kita banyak meneror dan mereka merasa tidak aman dan minta dipindah. Ya, ini ada update nggak sih Mas untuk kabar ini? Apakah jadi benar dipindah ke tempat netral atau tetap sesuai rencana main di SUGBK? Sejauh ini belum ada belum ada perkembangannya. Cuman Indonesia kalau dari pernyataan terakhir itu masih merasa bahwa main di Jakarta itu aman loh. Terbukti kemarin Jepang waktu fansnya away juga tidak terjadi apa-apa gitu. Lalu kembali ke yang 4 pertandingan sisa tadi ya. Setelah Australia, lalu Bahrain, lalu bulan Juni main Cina home, terakhir Jepang. Ini away. Ini nggak usah dihitung lah lawan Jepang ini. Karena Jepang kan kemungkinan lolos duluan ya. Sudah lolos. Jadi pas lawan Indonesia ya, kita harap nanti tolong ya pemerintah bikin program liburan ke Bali gratis khusus untuk warga negara Jepang. Supaya pemain utamanya Jepang liburan ke Bali terus mereka main pakai pemain pelapis. Kan Juni kan Liga-Liga Eropa udah selesai. Betul. Waktunya pemain-pemain utama Jepang untuk liburan. Nah, itu mungkin bisa didengarkan ya Bapak-bapak dikasih kalau boleh ini dibundling sama paket lah pokoknya paket wisata supaya mereka biar nanti pemain-pemain timnas utama Jepang biar liburan dulu di Bali, chilling aja yang junior yang main nanti. Iya, berarti kan ada 3 kan, tersisa 3 laga ya. Ini 2 kandang lawan Bahrain sama Cina, 1 away lawan Australia. Australia kalau kita realistis ya 1 poin lah bisa lah.
Tandang ya ini ya? Tandang, karena tandang minimal dapat 1 poin. Lalu 2 home. Ini lawan Cina sama lawan Bahrain, ya harusnya kita kalau bisa menjaga level seperti lawan Arab Saudi harusnya dapat 3 poin. Berarti kan 6 poin, 7 poin. Sekarang udah dapat 6, berarti 6 sama 7 berarti 13 poin. 13 poin kita bisa berharap finish di posisi ke-3 atau 4 di klasemen akhir grup C. Oke, mungkin hitung-hitungannya mungkin seperti itu ya. Mungkin untuk informasi buat Bola Netters, ada dua cara buat timnas Indonesia untuk lolos ya ke Piala Dunia. Yang pertama peringkat 1 dan peringkat 2, nanti mereka akan langsung lolos. Jadi, bukan peringkat 1, 2, peringkat 2 aja. Satu kan untuk Jepang. Maaf. Satu kan untuk Jepang. Ya, timnas Jepang ya, satu udah fix punyanya timnas Jepang. Peringkat 2 nih, yang peringkat 2 akan menemani timnas Jepang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan peringkat 4 nanti akan masuk ke putaran keempat ya. Putaran keempat ya. Nah, nanti di putaran keempat akan bersaing dengan peringkat 3 dan peringkat 4 dari grup A dan B, kan kita di grup C. Dari 6 tim ini nanti akan dibagi 2 grup ya. Dibagi 2 grup. Jadi akan dibagi dalam 2 grup, yang juara grup masing-masing juara grup langsung lolos. Sementara runner up grup nanti akan bertanding dan pemenang dari laga ini akan mewakili Asia AFC dalam Intercontinental Playoff dan lawannya dari CONMEBOL Amerika Selatan. Iya, Amerika Selatan. Nah, ini menarik juga. Kalau misal Indonesia sampai ke playoff ini agak berat juga. Kenapa tuh beratnya? Kenapa nih? Karena ada potensi timnas Brasil berada di peringkat ke-7 kualifikasi zona CONMEBOL. Karena performa Brasil ini kan masih angin-anginan ya. Iya. Sampai banyak dikritik juga. Iya, sekarang kan ada di peringkat ke-5 ya. Tapi bukan tidak mungkin ya kalau nasibnya lagi apesnya Brasil bisa di peringkat 7 lalu nanti bertanding playoff lawan Indonesia. Wah, itu ya di sisi lain seru ya, tapi di sisi lain akan menjadi tantangan agak susah lah bertemu tim CONMEBOL. Bisa membayangkan bagaimana Pratama Arhan menjaga Vinicius. Waduh, kok kan seru. Wah, terus tiba-tiba Marcelino Ferdinand membobol Alisson Becker lu. Wah, keren. Sesuatu yang ini ya apa ya? Ya seru tapi kok ya susah. Tapi Indonesia pernah lawan Argentina. Iya sih ya. Udah cocok berarti ya. Setelah lawan Argentina lawan Brasil. Ini membuktikan status King Indo ini bukan tim yang sembarangan. Oke, itu tadi untuk masalah peluang ya kita bicara soal peluang sebenarnya putaran keempat ini nggak mudah juga ya. Tidak mudah ya. Sebelum tadi kan kita udah bahas playoff ya. Ketemunya kan lawan CONMEBOL. Betul. Kalau kemungkinannya kan kayak Venezuela, Bolivia, Paraguay gitu. Ya apesnya nanti ketemu Brasil gitu aja. Itu apesnya gitu. Nah, tapi kita berharap nggak sejauh itu Indonesia harus menempuh jalan. Misalnya peringkat ke putaran keempat itu kan ada 6 tim ya. Nah, celakanya putaran keempat ini juga nggak mudah gitu loh. Karena Qatar ini di grup A performanya juga nggak terlalu bagus. Sekarang ada di peringkat 4 kalau nggak salah Qatar. Kebanyakan itu lawan-lawannya adalah negara-negara Arab gitu loh. Qatar, Uni Emirat Arab gitu. Kuwait, Oman gitu. Ya seperti kita tahu lah, tim-tim Timur Tengah ini kan agak tricky ya. Sulit untuk dikalahkan, apalagi kalau misalnya mainnya cuman sekali, bukan yang home away ya. Lalu pemain kita terpancing emosinya kemudian kalah atau ada yang kartu merah kemudian susah, ini perlu dijaga juga. Jadi nggak akan mudah gitu loh putaran keempat ini. Walaupun kita berharapnya Indonesia bisa mengambil jatah lolos ke Piala Dunia lewat putaran keempat itu, jadi juara grup. Tapi kalau misalnya kita bicara soal peluang lolos nih, kan sekarang di grup C ya Jepang kita nggak itu ya. Sekarang ada timnas Australia itu di peringkat 2 dengan raihan 7 poin. Lalu ada Indonesia, ada si Arab Saudi. Sama Cina 6 poin, Bahrain 5 poin. Nah, ini kan selisihnya Bahrain 6 juga ya. Selisihnya tipis nih, cuma 1 poin nih untuk menemani Jepang. Realistisnya bisa nggak sih Indonesia ngambil peringkat 2 ini? Dengan tadi 4 laga tersisa, terus tim lain juga kan saling menghadapi satu sama lain. Kalau menurut Mas Asad, bisa nggak sih kita ngambil peringkat 2 ini? Gini ya, sebenarnya kalau bisa saja sebenarnya. Secara matematis bisa ya? Secara matematis bisa, apalagi tim-tim di grup C ini sama-sama sedang tidak stabil gitu. Arab Saudi baru ganti pelatih, Australia juga ganti pelatih.
Cina juga belum stabil-stabil banget ternyata sama pelatihnya si Branko Ivanovic. Jadi peluangnya itu sebenarnya hampir sama gitu loh. Antara bahkan termasuk Bahrain ya. Yeah. Tim peringkat ke-2 sampai ke-6 itu persaingannya akan sangat ketat itu. Nah, keuntungan Indonesia itu adalah punya 2 laga kandang lawan Cina sama lawan Bahrain, dan pertandingan terakhir ini lawan Jepang yang mungkin Jepang ya udah pasti lolos rotasi dan pemain mungkin akan melakukan rotasi pemain gitu loh. Nah, ada keuntungan di situ bagi Indonesia. 2 partai kandang itu akan sangat krusial gitu loh. Oke. Jadi seperti itu ya bola netrus kalau kita bahas soal kualifikasi Piala Dunia. Nah, kan ini kan babak berikutnya ini kan masih bulan Maret. Masih bulan Maret ya. Sebentar lagi dalam waktu dekat ini timnas Indonesia bakal main nih. Tapi mainnya di Piala AFF. Ya. Nah, ini mungkin kita bahas sedikit aja ya. Oke. Piala AFF ini gimana Mas informasinya? Karena kan kemarin infonya adalah pemain-pemain timnas yang sekarang kan karena memang bukan masuk kalender FIFA ya. Akhirnya mereka kemungkinan besar tidak akan dilibatkan di laga ini dan akan mainkan tim U23. Tim U22 ya. Tim U22. Jadi gimana Mas? Sekilas saja buat Piala AFF. Buat Piala AFF ya. Iya, Piala AFF sepertinya memang bukan target utamanya PSSI itu. Yang dimainkan di tim U22 dan beberapa pemain kan sudah diumumkan tuh. Klub-klub sudah pada mengumumkan pemain siapa aja yang dipanggil gitu. Persija, Persib sudah diumumkan, Bali United juga. Cuman ya kembali lagi ya seperti di kualifikasi Piala Asia ya. Fans Indonesia mungkin harus menata ekspektasinya gitu. Dalam artian gini, kita perlu mendengar dulu targetnya PSSI itu di Piala AFF seperti apa gitu. Lalu kita menyesuaikan ekspektasi kita gitu. Kalau misalnya targetnya final gitu, terus ketika timnas Indonesia sampai final ya kalau juara bonus gitu. Tapi jangan berharap terlalu berlebihan sampai harus juara, wajib juara karena ini belum pernah juara gitu. Lalu kemudian ketika kalah kita menghujat pemainnya. Jangan seperti itu gitu. Itu ya bola netrus ya. Jadi kita sesuaikan ekspektasinya sesuai dengan targetnya, realistisnya seperti apa. Walaupun sebenarnya Piala AFF ini penting juga. Gini, PSSI kan SEA Games kan kejar banget kan medali emas kan. Sampai si Rizky Ridho, Marcelino dipanggil. Arhan. Nah, harusnya Piala AFF juga seperti itu. Tapi keputusannya adalah memainkan tim U22. Jadi ya kita hargai keputusan itu dan ini bagus juga karena untuk memberi menit bermain kesempatan pemain-pemain muda kita untuk unjuk gigi di level internasional gitu. Jadi pemain-pemain yang selama ini misalnya jebolan U19 yang racikannya Indra Safri itu bisa dapat kesempatan juga. Tapi kayaknya ada beberapa pemain senior juga yang dipanggil. Kalau jatahnya 3 ya? Iya. Setiap klub 3 gitu. Cuman kabarnya ada beberapa pemain senior yang akan dimasukkan ke tim ini untuk menambah kekuatannya. Ya mungkin jadi kapten atau membimbing gitu. Kalau harapan saya sih Farudin Arianto akan dipanggil. Farudin Arianto. Karena Farudin ini udah main di 5 atau 6 edisi Piala AFF gitu loh. Terus iya dia kan sempat jadi andalannya Sinteyong juga kan di awal-awal kan. Jadi kayak Piala AFF ini kayak jadi last dance-nya untuk Farudin gitu loh. Jadi setelah itu Farudin akan mengumumkan pensiun dari tim nasional Indonesia itu. Terlepas juara atau tidak, setidaknya dia udah memulai di Piala AFF dan mengakhiri di Piala AFF. Nah, gitu loh. Keren sekali ya. Oke, Bola Netrus itu tadi edisi Bola Bareng edisi kali ini. Nantikan Bola Bareng berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru. Dan jangan lupa like, subscribe di video ini dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Dadah. Bye-bye.